Karena setelah Lebanon diperkirakan Israel itu akan menyerang negara-negara lain seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah dan Lebanon. Nah, Tentunya ini ini ya, adalah rahasia. ini fitnah ini ya, mulai nih ya, kelakuan Islam nih ya, fitnah nih. Saudara, Israel tidak mungkin menyerang Mesir, Arab Saudi, Yordania, enggak. Kenapa nyerang Lebanon? Karena ditantang sama Hizbullah. Kenapa nyerang Iran? Karena ditantang sama Iran. Kenapa nyerang Gaza? Karena ditantang sama Hamas. Simpel kan? Apakah Arab Saudi nantang Israel? Enggak. Ya udah diem aja. Apakah Yordan nantang Israel? Enggak, ya diem aja. Ya kan? Indonesia nantang Israel akan diserbu juga. Saya lagi nunggu nih nyalinya orang Indonesia buat nantang Israel perang nih ya. Taruhan kepala saya nih saudara ya. Yo, taruhan kepala saya saudara ya. Saya pulang kalau kamu bisa menang lawan Israel ya. Saya akan pulang telanjang sambil ngorok leher saya saudara ya. Ini nih jahat nih. Ini orang Islam nih jahat nih ya. Kelakuan ya. Allahnya nggak berdaya ya. Kalah sama Tuhannya Israel ya, Tuhannya Islam. Kalah sama Tuhannya Israel. Mengamati ya, the final battle-nya nih ya, and closing-nya kayak apa nih Netanyahu. Nampaknya dia bingung dengan closing-nya nih Netanyahu nih ya. Mana lagi, karena sudah lesu semuanya. Tinggal Netanyahu ini ya, bikin final battle-nya bagaimana. Ya, final battle-nya bagaimana nih? Bingung Netanyahu. Kalau diselesaikan dia ditangkap, kalau nggak selesai nggak kelar-kelar. Ya, wah dia caci maki. Sekarang dia harus menyelesaikan. Dia nggak mau diselesaikan dia ditangkap. Jadi nggak mungkin dia akan selesai, saudara ya. Agak sulit untuk menyelesaikan ini. Permainan caturnya nunggu Donald Trump. Nah nanti tahun 2025 baru kita bicara lagi kapan ini akan selesai. Kalau sekarang ya sudah selesai, ya semua sudah selesai. Ya de facto-nya itu sudah selesai. Hanya de jure-nya secara hukum perangnya ya belum ya, dianggap belum selesai. Nah, sementara Lebanonnya juga sudah babak belur ya, sudah babak belur. Mau apa lagi? Kita mau cara apa lagi? Udah nggak ada. Ya sekarang ini kalau kita lihat bagaimana Iran itu babak belur ya, diserang ya, di cyber ya. Jordania, Turki, Arab Saudi, Dubai, Aman Yaman yang sudah remuk, lautan api semuanya hancur lebur. Salam makan babi supaya cerdas Leonardo. Terima kasih Leonardo. Wah, kamu ini ngambil salamnya Pak Andi Chen ini ya, salam makan babi ini. Luar biasa, kita lagi mengamati ya the final battle-nya nih ya, and closing-nya kayak apa nih Netanyahu. Nampaknya dia bingung dengan closing-nya nih Netanyahu nih ya. Saudara, sebenarnya perang itu sudah selesai ya. Iran mah udah nggak ada apa-apanya, udah nggak usah dibahas lagi ya. Lebanon kemarin ya sisa-sisa saja ya, nyerang pakai drone ya, ada 60 orang terluka, 4 orang meninggal ya. Drone itu pun nggak bisa masuk, tidak bisa masuk ke Israel ya, itu di base camp militernya. Nah, mau gimana lagi? Karena sudah lesu semuanya. Tinggal Netanyahu ini ya, bikin final battle-nya bagaimana. Ya, final battle-nya bagaimana nih? Bingung Netanyahu. Kalau diselesaikan dia ditangkap, kalau nggak selesai nggak kelar-kelar. Ya, wah dia caci maki. Sekarang dia harus menyelesaikan, dia nggak mau diselesaikan dia ditangkap. Jadi nggak mungkin dia akan selesai, saudara ya. Agak sulit untuk menyelesaikan ini. Permainan caturnya nunggu Donald Trump. Nah nanti tahun 2025 baru kita bicara lagi kapan ini akan selesai. Kalau sekarang ya sudah selesai, ya semua sudah selesai. Ya de facto-nya itu sudah selesai. Hanya de jure-nya secara hukum perangnya ya belum ya, dianggap belum selesai. Nah sementara Lebanonnya juga sudah babak belur ya, sudah babak belur. Mau apa lagi? Kita mau cara apa lagi? Udah nggak ada. Ya sekarang ini kalau kita lihat bagaimana Iran itu babak belur ya, diserang ya, di cyber ya, dari Israel. Yang punya internet, yang punya teknologi, yang semuanya Israel. Semua teknologi handphonemu yang digunakan di handphonemu, di laptopmu, ada di mana, di komputermu, di kantormu, yang di Indonesia, di mana, di seluruh dunia, itu teknologinya punya orang Yahudi, saudara ya. Jadi bagaimana? Kemarin Dharma Paronten bilang, kita harus punya server sendiri, mandiri, nggak bisa. Mau kamu mandiri selama itu terhubung kepada satelit, maka itu akan dikendalikan oleh orang-orang Yahudi ini. Ya. Tetap
Anda punya apapun, nggak bisa. Selama itu adalah teknologi dan berhubung dengan internet, itu dikuasai oleh orang Yahudi. Sudah, di atas kertas semua secara ini sebenarnya pemenangnya adalah orang Yahudi. Sehingga sejak ditemukannya komputer, ya, sampai dengan hari ini, ya, orang Yahudi yang memegang seluruh dunia. Anda mau teknologi apapun, semuanya orang Yahudi yang pegang. Coba kita saksikan tadi ya, berita-berita dulu ya. Kasih update dulu berita-beritanya nih ya. Mana tadi beritanya? Oh, salah kok di sini ya. Salah ya, saya nggak di situ saya lihatnya. Ya. To the Middle East now, where many Israelis are observing the Yom Kippur holiday today. This is Israel prepares for an attack. Karena setelah Lebanon diperkirakan Israel itu akan menyerang negara-negara lain seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah dan Lebanon. Nah, Tentunya ini adalah rahasia. Ini fitnah ini ya, mulai ini ya, kelakuan Islam nih ya, fitnah nih. Saudara, Israel tidak mungkin menyerang Mesir, Arab Saudi, Yordania, enggak. Kenapa menyerang Lebanon? Karena ditantang sama Hizbullah. Kenapa menyerang Iran? Karena ditantang sama Iran. Kenapa menyerang Gaza? Karena ditantang sama Hamas. Simpel kan? Apakah Arab Saudi nantang Israel? Enggak. Ya udah diam aja. Apakah Yordan nantang Israel? Enggak, ya diam aja. Ya kan? Indonesia nantang Israel akan diserbu juga. Saya lagi nunggu nih nyalinya orang Indonesia buat nantang Israel perang nih ya. Taruhan kepala saya nih saudara ya. Yo, taruhan kepala saya saudara ya. Saya pulang kalau kamu bisa menang lawan Israel ya. Saya akan pulang telanjang sambil ngorok leher saya, saudara ya. Ini nih jahat nih. Ini orang Islam ini jahat nih ya, kelakuan ya. Dilakukan, maka dalam hitungan hari, saya pikir ya, Dr. Paul lebih pinter daripada orang-orang ini. Goblok bener ini orang-orang ini ya. Iya nggak heran kalian kere ya. Sini dokternya, profesornya, pakarnya kayak gini coba. Yang pinter kayak Ibu Koni malah disingkirkan. Orang-orang begini malah yang jadi tontonan. Ya nggak heran saudara ya, nabinya Muhammad, sainsnya ya gimana? Ya ilmunya kalian otaknya ditakar sama Muhammad. Aduh. Tapi ada angin baik di mana Mesir dan Yordania itu mulai sadar bahwa selama ini perjanjian keamanan yang mengikat mereka dan seolah-olah memusuhi Iran itu sebenarnya untuk mendukung ide-ide Israel Raya. Jadi untuk itu saya sangat berharap tentunya kalau kita ingin menciptakan suatu deterrence di Timur Tengah, maka idealnya Mesir, Yordania dan Iran melakukan koordinasi. Tidak perlu sampai perang, tapi sampai menciptakan suatu kondisi di mana Israel akan merasa bahwa perang dengan melibatkan Mesir dan Yordania dan Iran itu akan menghabiskan energi yang luar biasa. Ya, ini ada orang yang salah nih ya, hamba semesta nih. Ini salah ya, Iran dan ateis kayaknya takut kalau keturunan Ishak dan Ismail bersatu anak-anak Abraham. Salah kamu ya, hamba semesta ya. Karena Islam itu bukan anak Abraham, Islam itu anaknya Nimrod ya. Islam itu keturunannya Nimrod ya. Namrud itu loh. Islam itu keturunannya Namrud, bukan keturunannya Abraham. Muhammad itu keturunannya Namrud, bukan keturunannya Abraham. Keturunannya Nabi Nidus itu ya. Raja Babel itu ya, penyembah bulan sabit. Bukan keturunannya Ismail, ya, ngawur kamu nih ya. Nggak ada urusannya. Nggak perlu takut. Karena yang namanya anak perjanjian itu bukan Ismail, anak perjanjian itu anak Ishak, ya. Jadi nggak ada urusannya. Tidak ada nubuatan Islam, Kristen, dan Yahudi, tidak ada. Yang ada adalah Kristen dan Yahudi, ya. Pohon zaitun, dua saksi Allah, Kristen dan Yahudi. Islam antikristus, malah kebalikannya ya, Mas Semesta. Waduh, ini harus diluruskan ini ya. Tentunya Israel berpikir bahwa kapan ini Donald Trump ini segera dilantik.
Dan untuk itu dia sangat berharap untuk mendapat dukungan yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Dan selama ini dukungan yang dia peroleh dari Amerika Serikat itu masih terbatas. Israel mengharapkan dukungan yang jauh lebih luas di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB. Namun yang hendaknya kita waspadai adalah perang ini akan melibatkan negara-negara yang di mana mereka menyimpan tentara Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk tujuan-tujuan Israel Raya. Ini yang patut kita duga, bahwa di mana Israel menyerang Lebanon, pada saat yang sama tentara-tentara Amerika Serikat yang berada di Syria, Yordan, Saudi, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan Oman, dan juga Mesir, itu tidak mustahil mereka memiliki skenario sendiri. Maka inilah yang harus diteliti oleh pakar-pakar di dunia, bagaimana bunyi perjanjian keamanan dan juga perjanjian rahasia antara negara-negara tersebut. Sampai dulu mungkin. Saya mau mendalami pernyataan dari Pak Teguh tadi yang menyampaikan bahwa pasca Lebanon diserang oleh Israel, Israel akan menyerang beberapa wilayah, misalnya tadi Arab Saudi, kemudian Mesir. Kenapa? Padahal wilayah Arab Saudi ini tidak masuk dalam zona hitam yang sempat disampaikan oleh Perdana Menteri Israel beberapa waktu yang lalu. Pinter ini. Kalau kita berbicara tentang ide-ide dari Theodor Herzl, itu kan idenya adalah Israel akan menguasai wilayah negara lain. Itu adalah bagian dari Israel Raya kan. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari badge atau tanda-tanda yang dipegang oleh prajurit-prajurit Israel sekarang, maka badge-nya sudah berubah. Mereka sudah Lompat kodok ya. Tadi kan udah bilang ya. Ini si reporternya pinter ya, saudara ya. Simple ya tadi ya. Kan dia masuk zona hitam. Nah, ya kan. Ini loh yang masuk dengan zona hitamnya itu loh. Kemarin itu ya, kan nggak masuk zona hitam, kenapa jadi dibawa-bawa nih Israel Raya itu mana ini masuk zona hitam itu ya, kan nggak masuk zona hitam, Arab Saudi, Mesir, Yordania, yang zona hitam kan itu tadi ya, zona hitamnya itu kan adalah Syria, Irak, Iran, sama Yemen, ya kan, ngarang ini ya, aduh Indonesia, nah kamu dicekokin sama media begini, gimana kamu mau pinter Indonesia? Tiap hari kamu dengerin orang begini, kadang tolol kamu ditipu sama Jokowi, sama Retno itu, sama si Mulyono, sama si Pesek itu. Kamu ditipu sama si Mulyono, sama si Petruk, sama itu ya. Berarti ya Petruk sama si Pesek itu. Aduh, Islam, kapan pintermu? Aduh, kapan kapokmu? Selam. Ini ya. Karena Iran rakyatnya pro Israel, jadi masih rada ngerem ya Israelnya ya. Tapi yang terjadi adalah tadi ya, itu saya sering cerita ya, nanti zaman antikris itu nanti Anda yang punya uang 1 triliun besok tinggal 0 tuh, sedan itu saudara ya. Nah ini Iran sekarang ini ya, banknya tadi ya, banknya diserang pakai cyber, hingga nggak bisa bayar, orang lagi panik sekarang di sana ya. Orang yang punya uang sekarang lagi pada panik, banknya dihajar ya. Ini ada yang bilang si Husni, Israel berani lawan Hamas karena dibantu Amerika. Nggak usah, nggak perlu Amerika. Amerika itu harus menjilat Yahudi, saudara ya. Kalau nggak bubar itu negaranya. Jadi, saudara ya, karena semua yang pegang uangnya Amerika itu adalah orang Israel, saudara ya. Salah kamu ya. Keeran kamu. Goblok. Aduh. Lagi ya, kita lihat ya, kita lihat ini banyolan ya. Nah, Iran Israel war. Ini ya. Ini ya. Iran general was Israel small. Jadi sekarang mereka tuh banyak pengkhianat. Saudara, saya pernah cerita ya, kalau Ayatullah Khomeini dan Khamenei itu bukan orang Persia, saudara ya. Mereka itu orang dari Afghanistan yang berbatasan dengan Persia. Mereka itu bukan orang Persia. Nah itu sama seperti Habib Rizik mau ambil alih negaramu itu loh, sama Anies Baswedan itu mau ngambil alih Indonesia. Nah itu sama tuh. Ya untung yang menang Prabowo kamu. Kalau tidak menang Anies kamu kelar hidupmu. Ya. Kamu nanti bisa nggak ngerti tari jaipong lagi. Kalau Anies yang menang kamu nggak ngerti tari jaipong lagi. Ya semuanya kerudungan semua kayak kucing dalam karung. Ya, untung yang menang itu Prabowo ya, nurut sama Nabi 26 untung ya. Aduh, kalau enggak itu Anies yang menang kalian kelar tuh. Kamu nggak punya tari jaipong, tari pendet, tari apa lagi itu ya. Udah nggak ada tari-tarian tradisional Anda nggak punya. Anda cuma tahunya ya cuma tari-tarian Arab aja saudara ya, yang ini ya saudara ya.
Saudara, intinya pokoknya udah nggak mungkin, sudah susah ya. Untuk menang itu sudah susah. Kalau di dalam mata-matanya aja jenderalnya sendiri, ya kayak di Syria itu ya, akhirnya kelar ya. Syria itu udah kalah ya. Mata-matanya malah mau dijadikan wakil presiden. Nah ini jenderal perang unkonvensionalnya yang malah yang jadi mata-mata, ya repot. Udah ya, Mossad. Dan rakyatnya sendiri tidak mendukung. Rakyatnya sendiri pro Israel ya, rakyat Iran ya. Ya udah kelar ya. Allahnya nggak berdaya ya, kalah sama Tuhannya Israel ya, Tuhannya Islam kalah sama Tuhannya Israel. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam diskusi kita ya. Anda boleh bicara apa saja, bebas semuanya ya. Anda boleh menyatakan pendapat Anda, semua boleh berbeda, tapi jangan bertengkar dan jangan maksa ya saudara ya. Ya pokoknya terima dah, terus gantian ya. Anda nggak usah merasa paling pintar, enggak ya, nggak usah merasa paling pintar, nggak usah merasa paling hebat. Pokoknya kita boleh berbeda, tapi jangan merasa paling pintar, merasa pendapat yang paling benar, jangan juga. Ya, ini ada Ompung Toba, silakan Ompung Toba udah masuk nih. Ompung silakan.